Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia dan kita fokuskan mempelajari tentang ikatan ion. Ikatan ion itu materi ada di kelas 10 di semester dasar. Sebelum kita ke ikatan kimia, kita bicara mengenai kestabilan unsur. Unsur dikatakan stabil jika unsur tersebut mempunyai 8 elektron valensi atau 2 elektron valensi. Sehingga di dalam SPU golongan 8A itu termasuk unsur-unsur yang stabil. Bahwasanya gas mulia merupakan unsur golongan 8A dan bersifat inert. Hal ini karena gas mulia sulit bereaksi dengan atom unsur lainnya. Di alam, gas mulia berada sebagai atom tunggal. Nah, atom-atom gas mulia bersifat stabil karena kulit luarnya terisi penuh oleh elektron. Dan menurut Lewis bahwasanya kestabilan unsur gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Dan gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron penuh. Kestabilan unsur-unsur gas mulia bisa dilihat di dalam tabel. Di sini ada unsur-unsur gas mulia. Golongan gas mulia ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur helium untuk konfigurasi elektronnya 1s2 sehingga dia mempunyai elektron valensi 2. Untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon mempunyai masing-masing elektron valensi 8. Untuk helium, karena mempunyai elektron valensi 2, berarti untuk helium memenuhi kaidah duplet, ya, atau satu pasang elektron. Untuk neon sampai radon, dia memenuhi kaidah oktet, mempunyai 8 elektron valensi atau 4 pasang elektron. Aturan oktet atau duplet. Bahwasanya untuk logam cenderung untuk melepaskan elektron, sedangkan non-logam cenderung untuk menerima elektron. Contoh untuk logam, di sini ada Na. Na itu golongan 1A, dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron menjadi Na+ dan 1 elektron. Sedangkan non-logam, dia cenderung untuk menerima elektron. Contoh di sini adalah halogen, klor. Klor berada pada golongan halogen atau golongan 7. Sehingga klor untuk stabil, dia menerima 1 elektron dari unsur yang lain. Dan perlu diingat bahwasanya untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Artinya harus mempunyai 8 elektron valensi. Lambang Lewis, masih ingat dengan lambang Lewis? Nah, bahwasanya lambang Lewis itu lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Biasanya elektron valensi dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Di sini dalam tabel ada beberapa unsur dari golongan 1A sampai 8A beserta struktur Lewisnya, beserta lambang Lewisnya. Golongan 1A di periode 2 ada Li, litium. Karena mempunyai 1 elektron valensi, sehingga struktur Lewisnya ditandai dengan titik 1. Untuk golongan 2A ada 2 titik, karena 2 elektron valensi. Golongan 3A ada 3 titik. Golongan 4A ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Golongan 5A 1, 2, 3, 4, 5. Golongan 6A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golongan 7A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Golongan 8A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini bisa dilihat bahwasanya di golongan 8A atau golongan gas mulia, dia sudah memenuhi kaidah oktet.
mempunyai 8 elektron valensi atau 4 pasang elektron. Dan golongan 1A sampai golongan 7A dia belum stabil. Bagaimana caranya untuk stabil? Dia bisa berikatan dengan unsur-unsur yang lainnya. Nah, di dalam ikatan kimia, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi stabil. Dalam ikatan kimia ada beberapa pokok materi. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di mana kita pembelajaran kali ini kita fokus mempelajari mengenai ikatan ion. Sebelum ke ikatan ion, perhatikan gambar di sini. Apakah gambar ini? Ya, di sini adalah gambar seorang petani garam. Sedang apa dia? Petani garam sedang membuat penguapan pada garam ya. Garam dapur diperoleh dari air laut. Petani garam membuatnya dengan cara penguapan dan kristalisasi. Garam yang diperoleh kemudian diproses ionisasi atau garam kalium sehingga diperoleh garam beriodium. Terus pertanyaannya, bagaimana struktur dari garam dapur tersebut? Ya. Untuk membahas bagaimana strukturnya, kita akan mempelajari mengenai ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion itu terbentuk adanya gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau gaya elektrostatik. Biasanya, ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Di sini, untuk unsur logam, dia cenderung untuk melepaskan elektron sehingga dia membentuk ion yang bermuatan positif atau kation. Sedangkan unsur non-logam, dia cenderung untuk menerima elektron sehingga membentuk ion bermuatan negatif atau kation. Nah, sekarang pembentukan garam atau NaCl. NaCl itu terdiri dari atom natrium dan klorida. Untuk konfigurasi elektronnya adalah natrium mempunyai nomor atom 11, konfigurasi elektronnya 281. Sehingga karena elektron valensinya 1, natrium cenderung untuk melepaskan elektron dari kulit terluarnya. Sehingga muatannya adalah positif, disebut sebagai kation. Yang kedua adalah Cl, klor. Dia mempunyai nomor atom 17, konfigurasi elektronnya adalah 287. Untuk mencapai stabil, atom Cl itu menerima satu elektron dari dalam kulit terluarnya. Untuk mencapai stabilnya, berarti Cl harus menerima satu elektron dari atom lain. Nah, ini sehingga muatannya itu adalah negatif atau disebut dengan anion. Nah, di sini ada pembentukan NaCl. Yang pertama, karena Na itu mempunyai satu elektron valensi, ini ditandai dengan satu titik ya. Di sini dikasih warna merah dan hijau, biar nanti mudah untuk membedakan mana elektronnya punya Na dan mana elektronnya punyanya Cl. Di sini Na mempunyai satu elektron, sedangkan Cl di sini ada 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian karena Na itu cenderung melepaskan, bahwasanya jadi Na melepaskan satu elektron. Taruh mana? Kalian lihat di sini ada elektron yang belum berpasangan. Jangan sampai taruhnya itu di sini ya, tidak boleh. Taruhnya yang belum punya pasangan di sini. Na cenderung melepaskan berapa elektron? Melepaskan satu elektron sehingga Na-nya muatannya positif. Sedangkan Cl dia menerima satu elektron dari mana? Dari Na. Menerima satu elektron berarti muatannya Cl negatif.
Sehingga yang terjadi adalah Na dan Cl. Ini adalah rumus molekulnya. Na plus Cl min menjadi NaCl. Itu untuk rumus molekulnya. Yang kedua, pembentukan magnesium klorida atau MgCl2. Di sini ada dua unsur, magnesium dan klorida. Magnesium dia berada pada golongan 2A atau mempunyai nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya 282. Magnesium dia cenderung untuk melepaskan 2 elektron dari kulit terluarnya. Nih ya. Nih. Kalau elektron 2 ini dia cenderung dilepaskan. Sehingga magnesium bermuatan positif atau dinamakan dengan kation. Yang kedua, Cl sama kayak tadi, NaCl. Cl mempunyai konfigurasi elektron 287. Sehingga Cl itu dia cenderung menerima 1 elektron dalam kulit terluarnya untuk stabil. Sehingga untuk struktur Lewisnya atau rumus Lewisnya, magnesium mempunyai 2 elektron valensi. Di sini ada 2 titik merah ya. 1, 2. Kemudian Cl. Kenapa Cl-nya 2? Karena magnesium yang dilepaskan itu adalah 2 elektron. Sehingga Cl-nya harus menerima masing-masing 1 elektron dari magnesium. Sehingga klornya atau Cl-nya ada 2. Cl yang pertama, dia akan menerima 1 elektron dari Mg. Sama halnya dengan Cl yang kedua. Masing-masing Cl, ini dia mempunyai 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elektron valensinya Mg yang pertama diberikan kepada Cl yang pertama. Yang kedua, elektron valensinya Mg dikasihkan ke Cl yang kedua. Sehingga yang terbentuk adalah Mg melepaskan 2 elektron sehingga muatannya 2 plus atau plus 2 plus dan masing-masing Cl menerima 1 elektron atau 2 Cl min. Sehingga rumus molekulnya atau rumus kimianya adalah MgCl2. Ini adalah rumus molekulnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya, agar kalian paham dengan materi-materi ikatan ion tadi, silakan kalian bisa dicoba untuk membahas, untuk mencoba membuat pembentukan ikatan ion atau senyawa ion. Di sini ada soal. Untuk setiap pasangan unsur berikut ada Na dan Mg, kemudian Mg dan F, dan Mg dan N. Nomor atom Na diketahui 11, Mg-nya 12, F-nya 7, N-nya 7. Pertanyaannya, tentukan rumus kimia senyawa yang dapat terbentuk. Yang kedua adalah gambarkan proses pembentukan ikatannya. Sama kayak pembentukan NaCl dan MgCl2. Silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing agar kalian paham tentang materi ikatan ion. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Tetap jaga iman dan imun agar kita aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.